Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari kita mungkin merasa bahwa hari ini cepat berlalu. Baru kita bangun pagi dan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, sudah kembali sore, bahkan sudah kembali ke malam hari dan kembali tidur lagi. Nah, ini yang Daud dalam Mazmur dia menulis di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengetahui bahwa hari-hari akan berlalu begitu cepat, sehingga dia berdoa kepada Tuhan minta hati kami untuk bisa memiliki hati yang bijaksana, supaya kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikiannya. Kalau masa hidup kita ini, Alkitab menulis ada 70 tahun, dan jika kita kuat 80 tahun. Nah, kalaupun kita kuat sampai 80 tahun, Alkitab berkata kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Maka daripada itulah, supaya kita tidak mengalami hari-hari yang penuh dengan sia-sia, kita harus belajar untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita buang-buang waktu yang ada. Kalau kita tahu bahwa masa hidup kita 70 bahkan sampai 80 tahun, bahkan ada yang lebih cepat daripada 70 tahun, mungkin juga ada yang lebih lambat daripada 80 tahun. Nah, kita nggak tahu kapan waktunya. Maka daripada itu, saya berharap setiap kita mulai memahami bahwa waktu itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana." Mari kita berdoa, minta kepada Tuhan yang pertama, miliki roh takut akan Tuhan di hati kita masing-masing. Miliki roh takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan segala aktivitas kita sehari-hari dengan tujuan yang mulia yang daripada Tuhan. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada pada hari-hari ini. Tapi kalau kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita berkata bahwa masih panjang waktu ini, masih panjang hari-hari ini. Padahal Alkitab berkata bahwa hari-hari ini akan cepat berlalu. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Yang kedua adalah kita harus memiliki planning atau rencana dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang tidak punya rencana dalam hidupnya akan terombang-ambing ke sana ke sini. Tapi kalau orang yang memiliki rencana dalam kehidupannya dan dia mengerjakan rencananya, maka hidupnya akan fokus kepada tujuan, sehingga tidak akan ada kesia-siaan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya akan maksimal dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau hari ini masih belum punya planning untuk ke depan, apa yang harus kau lakukan? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Planning, rencanakan sesuatu dalam hidupmu. Buat rancangan 1 minggu, buat rancangan 1 bulan, buat rancangan 1 tahun, bahkan buat rancangan untuk 5 tahun ke depan, apa yang akan kau capai dalam kehidupanmu. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kita bijaksana menghitung hari-hari kita, mintalah roh yang penuh dengan damai di hati kita, supaya kita bisa berdamai dengan semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang berkata begini, satu musuh saja itu sudah sangat banyak, tapi 1000 teman itu masih sedikit. Kita harus memiliki hati supaya kita itu bisa berdamai dengan semua orang. Jangan memiliki hati untuk bertengkar, tapi milikilah hati supaya bisa berdamai dengan semua orang. Karena kita tahu bahwa hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang sangat cepat berlalu. Pada waktu kita mengetahui ini, maka kita tidak akan pernah membuang-buang waktu dengan hal-hal kekecewaan, pertengkaran, dan yang lain-lainnya. Saya percaya bahwa setiap kita akan tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, berdoa minta kepada Tuhan untuk kita memiliki roh takut akan Tuhan, berdoa minta kepada Tuhan supaya kita memiliki perancangan dalam kehidupan kita, kita punya planning dalam hidup kita. Dan ketiga, berdoa minta kepada Tuhan supaya kita memiliki kasih, supaya kita bisa hidup berdamai dengan semua orang, sehingga hidup kita, hidup yang sementara ada di muka bumi ini, sungguh-sungguh membawa dampak
bagi banyak orang. Saya percaya pada waktu ini kita lakukan, kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang diingat dengan hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biar Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Nyatakan kasih-Mu atas kami. Berikan kami hati yang bijaksana untuk kami menghitung hari-hari kami, Tuhan. Karena kami tidak mau menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada pada hari-hari ini, Tuhan. Tapi kami mau bijaksana, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.